Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertamaku yang aku sampaikan secara apa ya? Secara langsung di depan kamera kepada kalian. Karena di sini aku akan membahas sesuatu misteri tentang manusia pemakan daging atau kanibalisme di berbagai dunia, termasuk Indonesia, dan pernyataan mereka tentang rasanya memakan daging manusia. Memang cukup menyeramkan, tapi penasaran. Inilah beberapa kasus manusia pemakan daging atau kanibalisme, serta bocoran mereka tentang rasa daging manusia. Pertama, ada Sumanto. Dia berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Pada tahun 2003, kisahnya ini membuat gempar warga Indonesia. Jadi pada umur 40 tahun saat itu, dia mencuri mayat seorang nenek-nenek bernama Mbah Rina. Dia mencuri jenazahnya, kemudian dia memakan daging jenazah Mbah Rina tersebut. Ketika ditanya sama polisi, kenapa dia melakukan ini? Sumanto mengaku bahwa dia sedang memperdalam ilmu di bawah bimbingan seorang guru. Dengan memakan mayat, Sumanto bilang katanya dia akan menjadi kebal, tak terluka oleh goresan senjata apapun, dan dia akan mendapatkan ketenangan batin. Tapi rencana Sumanto ini akhirnya keburu ditangkap polisi sebelum dia menjalaninya. Dan di persidangan, Sumanto mengaku dia telah memakan 3 mayat manusia di kampung halamannya. Dia bilang katanya rasa daging manusia ini mirip seperti rasa daging babi. Tapi dia juga bilang katanya lebih enak daging tikus, kucing, atau anjing. Oke, yang kedua ada Jorge Negromante. Dia seorang warga Brazil, jadi dia itu punya 2 orang istri. Mereka itu sekongkol untuk membunuh seorang tunawisma pada bulan April 2012. Ketika diinterogasi oleh polisi, mereka mengaku bahwa mereka pernah membunuh 2 orang yang lainnya. Kemudian jasadnya itu sebagian dimasak, sebagian dijual. Si Jorge ini menyatakan bahwa pertama kali makan daging manusia itu rasanya tidak jauh berbeda dengan daging sapi. Mereka pun memutuskan untuk menjual daging manusia terus dicampur dengan daging sapi. Kemudian mereka menyebarkannya kemana-mana. Tapi akhirnya mereka diburu polisi juga. Jorge dihukum penjara 23 tahun. Sedangkan kedua istrinya tersebut hanya 20 tahun. Tidak jauh sih. Yang ketiga ada Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer ini dia telah membunuh 17 orang pada tahun 1978 sampai 1991. Berapa tahun ya? Dia tidak hanya membunuh para korbannya, tapi dia juga memutilasi korbannya dan memakan bagian tubuh. Sehingga si Jeffrey Dahmer ini mendapat julukan sebagai walking cannibal. Jeffrey mengisahkan bahwa bagian tubuh yang paling ia suka itu adalah paha dan juga lengan bagian atas manusia. Katanya rasanya itu paling lezat dan tidak jauh beda dengan beef tenderloin. Pada tahun 1992, Jeffrey akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun nyawanya melayang saat dia menjalani proses hukum karena dia juga dibunuh oleh sesama narapidana. Karena ada narapidana yang bilang katanya dia mendengar kisah dari Jeffrey Dahmer dan akhirnya dia agak ketakutan. Mungkin ya, karena kisah Jeffrey Dahmer ini sangatlah mengerikan, para narapidana itu tidak mau mereka menjadi korban. Maka mereka membunuh Jeffrey Dahmer. Baik, selanjutnya ada Peter Bryan. Peter Bryan ini dinyatakan sakit jiwa oleh dokter setelah dia pernah membunuh seorang anak majikannya pada tahun 1993. 9 tahun kemudian, Peter ini berhasil kabur ketika dia akan dipindahkan ke rumah sakit lain. Dan dia pun membunuh korban lainnya. Korban ini berusia 43 tahun. Dan korbannya itu dibunuh menggunakan gergaji dan pisau. Dan polisi pun mendatangi mereka melihat sisa-sisa otak korban yang sedang dimasak. Peter Bryan ini bilang katanya dia sudah masak pakai margarin dan rasanya enak sekali.
Dan pada tahun 2004, Peter Bryan ini hendak membunuh seseorang. Dia adalah seorang pasien. Tapi sebelum niatnya itu akan dilakukan, Peter Bryan akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh polisi. Selanjutnya ada William Seabrook. Dia itu seorang reporter di New York Times. Dia juga dikenal sebagai seorang penulis buku travel. Tapi buku travelnya itu agak aneh. Dan salah satu buku yang terkenal yang ia buat itu adalah Jungle Ways. Nah, dalam isi buku ini, William mengisahkan secara detail perjalanan dia ke Afrika Barat. Jadi dia itu bertemu dengan suku. Nama sukunya itu adalah suku Guere, yang dikenal sebagai suku praktisi kanibalisme. Jadi mereka itu terbiasa mengonsumsi mayat suku yang lainnya. Tapi kayak yang udah mati gitu. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, William ini jadi tambah bertanya-tanya bagaimana rasanya daging manusia itu. Akhirnya si William ini ingin mencobanya sendiri. Dan William pun kembali ke suku tersebut dan ikut dalam ritual kanibalisme mereka. Sama seperti Jeffrey Dahmer, William menyatakan bahwa rasa daging manusia itu seperti daging sapi. Jadi takut kebayang kalau makan daging rendang kali. Itulah beberapa kisah tentang manusia pemakan daging atau kanibalisme dan bocoran-bocoran mereka tentang rasanya daging manusia. Dan kasus-kasus ini seperti kasus dalam film-film saat ini ya, tentang zombie, manusia kanibal. Tapi kalau lihat aslinya itu lebih menyeramkan. Oke sob, kalian jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan tolong subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Terima kasih sob, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.